Jenderal Bea dan Cukai memiliki peranan penting dalam ekonomi negara. Lalu, menjelang akhir tahun 2020, bagaimana capaian kinerja dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai? Kita akan membahas terkait dengan hal ini. Sudah bersama saya di studio Pak Musafak selaku Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Bea Cukai Sulbak Tara. Kami juga sedang menunggu kehadiran dari Kepala Kantor Bea Cukai Manado, Pak Ansar. Sampai jumpa, Pak. Salam jumpa Mbak Monica. Apa kabarnya Pak? Sehat? Baik-baik. Jadi nanti saya tetap menggunakan physical distancing dan protokol kesehatan. Saya menggunakan masker, tapi kalau saya bicara mungkin nanti akan... Baik. Kita juga tetap menjaga jarak Pak Musafak. Baik, Pak Musafak, mungkin saya akan langsung saja bertanya kepada Anda. Mungkin lebih ke penjelasan terlebih dahulu terkait dengan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini. Mungkin pemirsa di rumah juga masih bertanya-tanya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apa ini ya? Dan apa tugasnya, Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Monica atas pada hari yang sangat bahagia ini di tengah-tengah kita dalam era pandemik. Kita masih bisa beraktivitas seperti sedia kala, kita masih bisa berperan aktif untuk menjaga konsistensi dalam pembiayaan keuangan negara ini. Sebagaimana tadi Mbak Monica mungkin minta penjelasan atau mungkin ingin sedikit bagaimana kami harus mengkomunikasikan peran kami selama ini. Secara umum Bea dan Cukai memiliki visi, Pak, menjadi administrasi kepabeanan terkemuka di dunia. Karena memang kita menjadi anggota WCO, World Customs Organization. Tapi secara umum kita punya misi, secara umum 4 misi kita, dan yang sekarang dibolak-balik, tapi pada dasarnya adalah satu kesatuan. Dulu adalah 4-nya itu adalah optimalisasi penerimaan. Kemudian kami trade facilitator, bagaimana memfasilitasi perdagangan. Kami industrial assistant, bagaimana membantu para industri untuk yang kami kejar hari ini dalam pemulihan ekonomi nasional, bagaimana mereka akan menjadi eksportir. Hanya dengan cara ini devisa akan masuk. Terus yang keempat adalah misi kita adalah perannya itu adalah community protector. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah belum full industrialisasi, sehingga banyak sekali kita ini cenderung menjadi konsumen. Nah, karena persaingan yang ketat dalam industri ini, berpotensi sekali masuknya barang ilegal. Dan ini harus kita jaga. Dan satu yang paling utama adalah, selain ilegal, yang kita jaga adalah masuknya barang-barang yang berbahaya, terutama yang terkait dengan penggunaan psikotropika. Baik. Secara umum begitu Mbak Monica. Baik, optimalisasi juga penerimaan keuangan. Betul. Saya tertarik Pak, untuk mungkin ini terkait dengan data. Data pada tahun 2020 ini Pak. Betul. Jelang akhir tahun, capaian tugas Bea dan Cukai sebagai revenue collector seperti apa? Sudah seberapa banyak yang diterima? Baik Mbak Monica. Secara umum target di tahun ini awalnya sebelum masa pandemi itu kurang lebih 320-an miliar. Tapi begitu pandemi kita tahu saat ini hampir pasti semua lockdown, kita mendapatkan adjustment, kita mendapatkan penyesuaian. Target kita tahun ini kurang lebih dari bea masuk, bea keluar, dan cukai itu kurang lebih 247 miliar. Dan posisi hari ini saya sedang berdiskusi dengan Mbak Monica, sudah tercapai kurang lebih 111. 111 miliar, artinya memang lebih dari yang ditargetkan. Saya hafal betul karena memang angka itu kami pantau tiap hari sampai nanti pada tanggal 31 Desember kami dari Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Bu Menteri akan dimintai Mbak. Biasanya tanggal 31 Desember jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kurang lebih jam 14 waktu Indonesia Timur dan kurang lebih jam 13 waktu Indonesia bagian Tengah. Kita di titik-titik terakhir nanti, jadi harus kita ketahui bahwa pada jam itu orang tuh masih pada ada yang bayar bea masuk, ada yang bayar bea keluar, ada yang bayar cukai, dan ada yang pelunasan. Sehingga nanti memang titik
akhirnya itu pada tanggal 31 Desember jam 11 lewat 59 itulah kita cut. Nah, disitulah kita baru bisa sampaikan ke para yang berkepentingan, mungkin DPR RI, Pak Presiden, atau pihak aparat fungsional untuk ini real yang kita terima pada hari ini, termasuk kalau ada restitusinya. Baik, Betul, Mbak Monika. saya tertarik Pak dengan pernyataan Anda. Akibat pandemi akhirnya target betul. yang seharusnya 300-an juta dikurangi menjadi 200-an juta, namun akhirnya juga tetap dapat tercapai targetnya. Sebenarnya selama masa pandemi ini dengan keterbatasan yang ada, apa yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai ini sehingga bisa akhirnya memberikan hasil yang maksimal sebenarnya? Pada dasarnya, terima kasih Mbak Monika, ini saya sampaikan kepada masyarakat atau penonton TVRI Manado yang tercinta, karena memang terus terang kantor wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian utara ini, itu wilayahnya meliputi KPPBC Manado, Bitung, Pantoloan itu di Kota Palu, ya, di Morowali Sulawesi Tengah, dan di Luwuk. Pada awal tahun 2020, Januari, Februari, kita merasa seperti tidak ada apa-apa. Baru pada bulan, tepatnya tanggal 20 Maret tahun 2020, dekat ini ada pandemi. Semua jadi bergerak. Barang impor itu sebetulnya sudah ada di tengah laut. Tapi kebetulan memang itu adalah barang modal. Jadi tidak ada mengenal kata busuk. Mereka siap masuk. Cuman, apakah clear gak mereka ini mau masuk ke Indonesia dari virus? Sementara itu di lockdown, Mbak. Mereka akhirnya juga berhenti, tapi kita masih wait and see. Dari sisi optimisme, Mbak, karena terus terang barang yang masuk ke wilayah bagian Sulawesi Utara ini, adalah barang tambang yang memang secara tidak langsung itu berhubungan dengan kebutuhan pokok. Jadi sepanjang ini tidak ada mengenal kata busuk, sepanjang itu dibuka, mereka akan segera masuk. Sehingga pada saat begitu momentumnya tiba, begitu mulai bulan semester kedua, momentumnya dapat, dibuka kembali, Pak. Disitulah kami merasa optimisme untuk mengejar target ini, Pak. Baik, begitu, Pak. Sebelum kita akan lebih lanjut membahas terkait capaian kinerja, saya akan mengundang Pak Ansar selaku Kepala Kantor Bea Cukai Manado yang telah hadir bersama kami di studio. Baik, kita masih menunggu Pak Ansar untuk bergabung. Pak, saya mungkin akan lebih bertanya terkait dengan, tadi kan sudah tercapai targetnya Pak tahun ini. Kira-kira sebenarnya sektor apa yang menyumbang paling banyak untuk capaian target ini? Baik, saya jelaskan. Baik, terima kasih, Mbak. Jadi, memang yang paling banyak adalah dari sektor bea masuknya, Mbak. Jadi barang itu, Pak, barang dari luar negeri masih posisi free. Begitu masuk ke Indonesia, maka kena bea masuk. Nah, bea masuk itu akan menjadi bagian penambahan dari harga pokok barang itu. Nah, dari barang pokok itulah nanti akan kena PPN dan akan kena PPH. Itu penyumbang terbesar yang selama ini untuk pengaruh ke bea dan cukai. Tapi di sisi lain, selain itu juga memang ada PPN impor dan PPH impor. Tapi memang itu adalah jadi nanti terhitung sebagai penerimaan pajak. Jadi tetap bea masuk yang tertinggi. Bea masuk yang tertinggi. Baik Pak, saya masih ingin berbincang terkait komoditas apa sebenarnya Pak yang mendominasi ekspor dari Sulawesi Utara. Karena Bea Cukai juga, Direktorat Jenderal Bea Cukai juga fokus terhadap ekspor dan impor ya Pak. Tapi sebelumnya saya akan langsung mengundang Pak Ansar selaku Kepala Kantor Bea Cukai Manado. Selamat jumpa Pak Ansar, apa kabarnya? Baik. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Pak. Terima kasih atas undangannya. Baik Pak Ansar, sebenarnya kami bersama Pak Musafak sudah berbincang terkait dengan tugas dan fungsi dari Bea Cukai memperjelas penjelasan terhadap masyarakat atau pemirsa yang sedang menonton juga, Pak. Dan kami juga sudah sedikit evaluasi terkait dengan data pada capaian Bea dan Cukai tahun ini. Saya mungkin ke Pak Ansar selaku Kepala Kantor Bea Cukai Manado. Seperti apa situasinya di Kota Manado, Pak?
Alhamdulillah terkait dengan Bea Cukai Manado, situasi di Manado baik-baik aja kalau terkait dengan kepabeanan dan cukai. Untuk kami tempat pemasukan dan tempat pengeluaran barang itu bisa dari bandara, ya, kemudian bisa dari kantor pos, lalu bea, kemudian bisa dari sepanjang pesisir utara di Sulawesi Utara, yaitu ada yang namanya tempat pemasukan dan pengeluaran di luar kawasan pabean. Yaitu ada PT Kons, kemudian PT eksportir itu lupa, PT Kargil, Kargil gitu. So far dari sisi penerimaan kita alhamdulillah dari sisi bea masuk itu bisa sekitar 134%, kemudian dari sisi cukai itu sekitar di atas 200%. Nah, secara total 190-an% lah. Wah, lebih dari target ya Pak? Jauh di Lebih atas target. jauh di atas target. Berarti kalau tadi secara daerah Sulbak Tara melebihi target, untuk area kantor wilayah Manado juga mencapai di atas target. Ya. Kalau tadi Pak disebutkan kalau dari Pak Musafak sendiri, sektor yang paling banyak menyumbang yakni sektor bea masuk. Bagaimana dengan kantor Manado, Pak? Kalau di Manado kebetulan agak berbeda dengan secara total kantor wilayah, karena di Manado lebih banyak penerimaannya dari sektor cukai, terutama sektor cukai dari minuman mengandung etil alkohol. Itu dari total target kita sekitar 8,3 miliar, itu sektor cukainya itu sekitar 6,2 miliar. Gitu. Tetapi secara pencapaian kita dari 15,9 saat ini sampai minggu kemarin itu 13 miliarnya itu dari cukai. Sedangkan dari sektor bea masuknya hanya 2,8 miliar. Baik, saya tertarik Pak, karena ini masa pandemi COVID-19 sebenarnya, tapi bagaimana bisa untuk kantor bea cukai ini bisa melebihi target? Bahkan jauh, kalau tadi mungkin dari secara daerah Sulbak Tara melebihi targetnya tidak seberapa banyak, tapi ini untuk kantor Manado ini 190%. Ini cukup hampir 2 kali lipat. Apa yang dilakukan, atau apakah memang barang-barang yang masuk ke daerah Sulawesi Utara di Kota Manado khususnya ini meningkat jelang pada saat pandemi COVID-19? Yang perlu kita sampaikan tadi, kalau dari sektor bea masuk itu tidak terlalu tinggi, tetapi dari sektor minuman, ya, sektor minuman. Sektor minuman kita bisa saat ini sampai 13 miliar itu diperoleh dari minuman mengandung etil alkohol sekitar 8 pabrikan dari sini, gitu ya. Kalau kita lihat awal target, Mbak, itu awal target kita untuk cukai itu sebenarnya totalnya itu sekitar 20 miliar. Hanya saja karena ada pandemik, kita ingat ya, bulan Mei, April, Mei, Juni itu sempat PSBB dan lain sebagainya, sehingga memukul sektor cukai. Maka dilakukan revisi lah atas target yang sekitar 20 miliar itu menjadi hanya 6,294 miliar gitu, karena prediksi pada waktu bulan Mei Juni itu PSBB akan terus berlanjut. Tetapi setelah PSBB berhenti di bulan Juni, ternyata permintaan atas minuman mengandung etil alkohol di sekitar Manado dan di luar Manado itu cukup tinggi, sehingga yang awalnya kita perkirakan hanya 6,294 ternyata sampai sekarang di atas 13 miliar gitu. Jadi tetapi ini pun lebih di bawah dari target di awal. Baik. Karena target di awal itu sekitar 20 miliar. Baik, berarti sudah ada adjustment ada dari penerimaan. pihak bea cukai juga ya Pak? Betul. Maka dari itu capaian targetnya tetap terpenuhi walaupun di masa pandemi COVID-19. Betul, iya. Saya akan kembali ke Pak Musafak, Ya. Pak. Tadi sebelum Pak Ansar bergabung, saya sudah bertanya kepada Bapak terkait dengan komoditas apa yang mendominasi ekspor untuk bagian Sulbak Tara. Tapi saya akan meminta tanggapan Anda setelah jeda pariwara berikut ini.
Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Forum Publik. Kali ini kita masih membahas terkait dengan capaian kinerja dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Sulbaktara. Saya akan kembali ke Pak Musafak. Pak Musafak, tadi saya menyebutkan satu pertanyaan terkait dengan komoditas apa yang mendominasi ekspor di Sulbaktara. Silakan. Baik, oke, saya buka. Terima kasih Mbak Monica atas klarifikasi yang makin advance. Jadi hampir mungkin 80 sekian persen penerimaan sektor dari Sulawesi bagian utara nih Mbak. Ini Mbak Monica di atas ini transaksi perdagangan yang memang berbau-bau sektor tambang. Kalau tadi misalnya dari Manado ada PT Konstitut Semen, ini yang paling menentukan adalah dari nikel. Nikel itu ada di wilayah Morowali, sekitar Sulawesi Tengah. Nah, itu bagian dari wilayah kita. Jadi hampir semua impor bea masuk, hampir 90% Mbak, penerimaan dari situ, itu adalah memang komoditi yang digunakan untuk mensupport tambang. Begitu juga dengan penerimaan dari sektor bea keluar. Itu jadi nikel itu kena bea keluar, Mbak. Ada. Nah, sekarang terhadap perusahaan-perusahaan tertentu ada yang lain itu kena di sana. Ada juga yang CPO. Nah, CPO itu ada di daerah Pantoloan di sana, Mbak, di daerah Palu. Itu faktor itu yang kalau bea masuk dari barang-barang tambang, Mbak. Tapi kalau yang bea keluar bervariatif, nanti ada perikanan, ada perkebunan, mungkin ada industri pengolahan, itu dari Palu itu sangat signifikan pengaruhnya untuk perdagangan di Sulawesi bagian utara. Baik, untuk wilayah Sulbaktara memang bervariasi. Betul, saya ingin meminta tanggapan dari Pak Ansar, Pak, untuk wilayah di bawah kantor Manado, yakni di Sulawesi Utara bagian utara. Bagaimana untuk situasi ekspor dan impornya? Komoditas apa yang paling banyak, Pak? Kalau untuk impor yang lebih mudah, untuk impor itu karena titik masuk kita itu ada di kantor pos. Ya, kantor pos itu barang-barang kiriman lah, barang-barang kiriman. Kemudian di bandara itu pun barang bawaan dari TKA, tenaga kerja asing. Kemudian sekali-kali impor dari PT Kons, ya, PT Kons itu jadi barang dominansi kalau untuk barang kiriman ya untuk aksesoris, kemudian barang-barang keperluan rumah tangga lah. Tapi kalau untuk di bandara itu lebih banyak barang untuk keperluan proyek ya, untuk keperluan proyek. Kalau di PT Kons itu lebih banyak bahan baku untuk pencampuran untuk membuat semen gitu ya. Kalau untuk ekspor sebenarnya secara total itu lebih banyak ekspor pertanian, yaitu kopra dan turunannya, itu yang dilakukan oleh PT Cargill ya. Kemudian sebagian juga semen dari PT Kons. Nah, secara paling banyak itu. Tetapi karena kita ini baru buka ya dari call ekspor, maka lebih banyak yang muncul di media itu adalah ekspor perikanan ya, terutama melewati bandara ya, karena Pelabuhan Bitung itu bukan wilayah saya, tapi saya lebih hafal di bandara. Nah, kalau di bandara saat ini dengan direct call export untuk Narita Jepang itu dominan itu adalah ikan. Itu 90% itu adalah ikan, baik ikan itu berupa filet ataupun berupa jiji ya, whole tuna gitu. Ada sekali-kali kadang bawang, kemudian dengko dan lain sebagainya, tetapi dominasi kalau untuk di
bandara itu adalah rata-rata fresh tuna. Ya. Baik, Bapak-Bapak, dari penjelasan Anda berdua, dari data-data yang diberikan, saya tertarik melihat walaupun di tengah pandemi COVID-19, namun ekspor dan impor tetap berjalan. Bea dan cukai tetap berjalan. Saya tertarik untuk mengetahui bagaimana capaian tugas Bea Cukai sebagai salah satu fungsinya community protector. Apalagi khususnya di masa pandemi COVID-19. Capaiannya seperti apa? Silakan mungkin saya ke Pak Mustafa terlebih dahulu. Oke. Baik, Mbak, secara umum nanti kalau ada yang spesifik Pak Ansor karena dia kantornya sebagai eksekutornya. Kalau saya laporan dari global yang ada di Kanwil. Ada 2 jenis community protector yang kami lakukan, Mbak. Baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri. Yang dari dalam negeri, sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Ansor ini adalah penghasil atau memperoleh utama itu adalah cukai. Cukai ada 2, cukai MMEA atau minuman mengandung etil alkohol, ataupun cukai yang berasal dari hasil tembakau atau ya, rokok sigaret yang selama ini. Jadi dengan menjadi sebuah hukum alam bahwa tarif cukai ini tiap tahun tuh naik. Ya. Begitu juga target kami. Tahun ini kami 172 triliun. Dan rata-rata memang tercapai 105-102% secara nasional. Dari secara hukum alam saja. Jadi kalau ada tarif naik, biasanya itu adalah sesuatu yang cheating di sana. Nah, yang kami lindungi dari masyarakat ini adalah masyarakat industri itu sendiri. Karena akan muncul hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan, apakah pita cukai palsu, apakah tidak dilekati pita cukai, atau mungkin ada orang atau pengusaha jual rokok eceran, Mbak. Jadi tidak dibungkus sama sekali, udah itu terjadi. Nah, itu yang kami lindungi, dan kami senantiasa melakukan operasi pasar untuk itu. Itu yang dari dalam negeri. Sementara untuk yang luar negeri, beberapa kali kami ada tangkapan narkoba, dan kami jaga jangan sampai ada barang impor yang tidak diberitahukan sebagaimana mestinya. Itu wujud kami yang kami lakukan secara umum seperti itu, Mbak. Baik, Betul. bukan hanya fokus pada pendapatan negara saja, Betul. Pak, tapi benar-benar mengamankan komunitas masyarakat. Itu salah satu cara kami mengamankan negara, Iya. penerimaan negara dengan cara seperti itu, Mbak. Baik. Saya tertarik bertanya kepada Pak Ansar. Pak Ansar, ini di masa pandemi COVID-19, bagaimana tetap bisa menjalankan operasi-operasi yang tadi dijelaskan oleh Pak Mustafa untuk menjadi community protector? Pastikan ada batasan-batasannya. Sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita dalam masa pandemi. Betul, Mbak. Dalam masa pandemi COVID ini kita memang harus melakukan penyesuaian, sehingga anggota-anggota kami, terutama di bandara, di titik masuk dan titik keluar itu kami tentu saja melakukan prokes yang sangat ketat, gitu. Tidak hanya prokesnya, tetapi kita juga bekali dengan untuk meningkatkan imunnya. Jadi kita juga ada anggaran untuk mempersiapkan ya minum vitamin. Itu semua karena buat apa prokes tapi kalau kita lemah di dalam, sehingga memang kita bekali dengan minuman-minuman atau makanan yang berimun. Nah, terkait dengan tadi penyesuaian tadi, ya kita juga tidak berarti kendor gitu. Kita tetap melakukan pengawasan yang ketat seperti kita sekarang di bandara gitu. Di bandara ya anggota kita tetap sama, bahkan juga cenderung meningkat karena kehati-hatian tadi dari prokes tadi itu untuk switch lah gitu. Kemudian kaitannya dengan penindakan ya memang tetap kita lakukan. Misalnya kita untuk tahun ini sampai dengan minggu lalu itu kita sudah sampai ada 32 kali penindakan. Nah, 32 kali penindakan baik dari hasil tembakau maupun minuman mengandung etil alkohol, termasuk barang-barang larangan pembatasan. Barang-barang larangan pembatasan seperti ya ada alat-alat
seks ya, kalau perempuan, kalau cowok juga alat seks, gitu juga kita lakukan penindakan untuk di kantor pos. Kemudian yang terakhir kemarin kita narkotik kita juga melalui kantor pos itu berhasil kita tindak. Ya itulah bukti kami. Memang walaupun di masa pandemi kami tetap meningkatkan pengawasan, kemudian juga akhirnya melakukan penindakan apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, baik. Sebelumnya disebutkan yang paling banyak juga yakni terkait dengan alkohol dan juga rokok ya Pak. Rokok. Ini ilegal untuk rokok dan alkohol ini cukup banyak. Saya tertarik untuk mengarah ke rokok karena kita ketahui bersama juga rokok ini menjadi penyumbang bagi ekonomi di negara. Bagaimana sebenarnya Pak ciri-ciri untuk melihat rokok-rokok ilegal? Silakan Pak Ansar. Kalau untuk rokok, beberapa pelanggaran rokok itu pertama tidak dilekati pita cukai atau istilah kita rokok polos. Jadi di bungkusnya tidak ada pitanya ya. Jadi yang kedua pita cukainya palsu. Artinya setelah kita menggunakan alat pendeteksi pita itu dia bukan pita cukai yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga itu adalah pita cukai bekas. Nah, pita cukai bekas itu akan kelihatan kalau nanti dia sudah ada sobek-sobek sedikit, nah itu pita cukai bekas. Kemudian ada juga pita cukai yang tidak sesuai peruntukan, artinya sebenarnya pita cukainya milik PTA, tetapi dilekatin ke milik PTB, itu namanya salah personalisasi lah di bea cukai. Jadi mengenalnya sih sebenarnya ya dari lihat kelihatan fisik juga bisa kelihatan, tetapi yang lebih canggih ya kita pakai alat. Kalau lebih canggih lagi itu kita ke pembuatnya yaitu peruri. Nah, karena perurilah yang membuat desain sampai dengan pelindungnya seperti apa itu. Tapi secara prinsip bisa kita kenali. Baik, berarti jika bisa terlihat secara fisik masyarakat atau pemirsa di rumah pun ketika membeli rokok bisa langsung mendeteksi dan bisa melaporkan ke pihak kantor Bea Cukai. Iya, baik, sebenarnya Pak, apa yang memicu untuk pelaku-pelaku yang akhirnya memasarkan rokok-rokok ilegal ini tanpa melalui bea dan cukai? Maksudnya motivasinya ya? Iya. Ya, saya pikir motivasinya mungkin karena keuntungan ya. Nah, karena keuntungan, karena kebetulan kalau harga tanpa pita cukai itu kan jauh lebih rendah ya, sehingga sehingga teman-teman di apalagi sekarang masa pandemi ini kan daya beli sangat kurang ya, sehingga orang-orang memang cenderung untuk membeli rokok-rokok yang murah. Tetapi sebenarnya kalau saya lihat Pak, peta untuk di Manado ini sebenarnya mereka tuh sangat taat dengan aturan cukai ini. Mungkin hanya pesisir utara saja yang saya lihat yang lebih banyak kita operasi itu ada yang terkena lah gitu. Tapi kalau di Manado saya pikir semua sudah relatif tingkat kesadarannya sudah tinggi. Mungkin hanya di gunung-gunung sana, di daerah sana ya mungkin karena edukasi kita masih kurang, sosialisasi kita masih kurang. Baik, yang saya tangkap sosialisasi masih kurang, edukasi masih kurang. Berarti apa upaya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbaktara, Pak Musafak, untuk memberantas rokok ilegal ini? Apakah sama dengan yang disebutkan oleh Pak Ansar, kurang edukasi dan kurang sosialisasi? Baik, terima kasih Mbak Monika. Saya melengkapi apa yang disampaikan Pak Kepala Kantor Manado, Pak Ansor. Jadi memang soal motivasi, Mbak, memang motivasi utama adalah motivasi ekonomi. Itu harus menjadi pertimbangan utama. Tapi satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa kalau seseorang mau disosialisasi apapun, Mbak, tapi memang dia motivasi kuat di sana, ya memang akan mencari celah yang berbeda. Nah, oleh karena itu, memang faktor utama yang kami memiliki slogan namanya Operasi Gempur Rokok, Mbak. Gempur ya, kita perangilah mereka seperti itu. Di mobil-mobil kami sampai dipasang-pasang seperti itu dengan harapan kami dari sosialisasi pun ke Pemda segala macam sudah masang baliho segala macam harus seperti itu, kampanye yang sangat-sangat marak, dan itu kami nasionalkan gerakan ini. Jadi akan senantiasa adalah celah di mana ada informasi yang tidak tersampaikan, dan itulah keberadaan kami dalam rangka untuk itu. Kami tidak akan pernah lelah untuk selesai di sana. Nah,
ingin saya sampaikan juga, Mbak. Tadi yang seperti Pak Kepala Kantor sampaikan bahwa untuk survei mengenai ketaatan di Manado ini, memang survei yang selama ini kita gunakan itu adalah dari Universitas Gadjah Mada, Mbak, yang kita hire untuk melakukan survei itu. Dan dalam tahun 2019 dan 2018 kita hanya 0,01%, 0,1% kurang sedikit, 0, sekian. Artinya memang mungkin gaya hidup Manado, Sulawesi Utara dan sekitarnya mungkin sudah agak tinggi ya, karena terus terang salah satu faktor utama orang penikmat rokok itu gengsi, Mbak. Ya. Jadi gengsi, kalau secara umum akan lebih mahal, mungkin dia akan lebih merasakan derajatnya naik mungkin ya, kalau seperti itu ya. Itu keuntungan bagi kami, karena itu jadi akan mengurangi risiko, tingkat risiko pemalsuan. Tapi kalau memang sudah ke arah sektor nelayan, perlu Mbak Monika ketahui bahwa rokok itu dibuat dengan aturan yang ketat, baik dari sisi harga tekan ke atas, dengan dari sisi Kementerian Kesehatan menekan dari yang sektor lain, sehingga makin harganya makin naik, tapi taranya makin dikurangi. Dan semakin itu dibuat secara ilegal, bagi menikmat rokok itu kan jauh lebih enak, karena memang dia di luar aturan. Nah, itu juga yang menjadi faktor pemicu orang akan mencari celah di sana. Dan itulah yang kami lakukan untuk community protector itu, selain menjaga penerimaan bea dari sektor cukai dari hasil tembakau, kami juga punya kewajiban moral, Mbak, karena cukai ini kan sebetulnya adalah alat kontrol untuk secara teori kalau kena cukai yang lebih tinggi harusnya berkurang dong, kan begitu, Mbak. Tapi ya sudah, ya kita makin kendalikan dari sisi sana. Jadi seandainya masyarakat masih pingin, ya sudah kita kontrol dari sana, sehingga kepentingan dari Kementerian Kesehatan pun itu bisa terjaga, Mbak. Tapi tetap untuk kami Gembor Rokok, kami tidak akan pernah lelah untuk itu. Baik, berarti untuk terkait dengan rokok-rokok ilegal ini bukan cuma pita cukainya yang berbeda, tapi komposisinya juga bisa berbeda ya Pak, tadi disebutkan. Ya, kalau soal ini memang kita ke arah pita cukainya, kalau dari sisi sektor cukainya, Mbak. Tapi kalau dari sisi penikmat rokok pasti tahu di mana rasanya akan berbeda ya gitu, Mbak. Baik, saya tertarik untuk membahas tadi yang disampaikan oleh Pak Ansar. 32 kasus Pak ditindak tahun ini tadi disebutkan. Lalu seperti apa tindak lanjut terhadap barang hasil tangkapan tersebut? Dari 32 case itu memang kita melakukan tindak lanjutnya, ada yang jadi barang milik negara ya. Kenapa aja barang milik negara? Karena ada beberapa rokok yang kita tindak itu hanya di toko-toko kecil lah, ya, toko-toko kecil, sehingga ya hanya kadang 10 bungkus, kadang 1 slop itu, sehingga tidak worth it lah kalau kita melakukan sampai penyidikan gitu kan, karena diketemukan di akhir-akhir. Kemudian ada juga yang minuman ini di tempat penjualan eceran ya, yang kadang tidak ada pitanya, tetapi hanya 1 botol 2 botol gitu. Tetapi secara prinsip kita sampai dengan 2020 ini kita melakukan tindak lanjutnya dalam bentuk barang menjadi barang dikuasai negara, kemudian selanjutnya barang menjadi milik negara gitu. Baik, barang menjadi milik negara. Mungkin pemirsa juga masih penasaran, Pak. Lalu barang sitaan ini menjadi milik negara dalam artian seperti apa? Apakah digunakan kembali ataukah dihancurkan, dimusnahkan? Ya, dimusnahkan. Kebetulan di bulan November kemarin kita ada pemusnahan di kantor kami. Itu banyak sekali, sampai ribuan botol gitu ya. Nah, tentu saja pemusnahan ini harus ya seizin dari kantor KPKNL, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, atau enggak di Kanwil DJKN. Jadi proses pemusnahan itu sendiri bukan berarti atas inisiatif kami, tetapi atas inisiatif kita mintakan dulu ke Kanwil DJKN kalau nilainya di atas 150 juta, tapi kalau di bawah kita cukup ke KPKNL gitu. Jadi di sini ada fungsi internal kontrol lah
antara sesama Kementerian Keuangan, kami sebagai Bea Cukai yang menindak, tetapi yang memberikan izin untuk dilakukan pemusnahan itu semua dari DJKN. Gitu. Baik, dengan segala upaya dari Direktorat Jenderal Bea Cukai dan juga kantor wilayah Manado ini untuk memberantas sebenarnya yang ilegal, tapi tetap saja masih ada kasus-kasus. Apakah mungkin karena sanksinya yang kurang tegas terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan misalnya pita cukai? Silakan Pak Mosafak. Baik, Mbak Monika. Sekali lagi saya ini adalah hukum ekonomi, hukum alam. Ya. Seketat apapun orang akan berusaha mencari celah, mencari keuntungan yang lebih dan mungkin lebih mengenakkan. Oleh karena itu, justru itulah keberadaan kami makin perkuat karena potensi ini akan selalu muncul. Tahun 2021 sudah diketahui oleh kita, Pak. Ada kenaikan tarif. Jadi apa yang jadi temuan kami di tahun 2020 ini itu akan menjadi risk management yang akan kami gunakan untuk mengukur bagaimana tahun 2021. Udah pasti kami udah menebak-nebak. Oleh karena titik-titik mana yang selama ini menjadi temuan teman-teman KPPBC Manado melayanan pada saat nangkep itu kami jadi makin ketat di sana. Dan tapi memang satu hal lagi, Mbak. Tingkat kesadaran masyarakat yang harus kita perkuat dulu. Karena tanpa peran mereka pun dengan jumlah kami yang sangat terbatas, kami akan sulit untuk menjangkau daerah-daerah yang seperti perbatasan antara Gorontalo dengan Sulawesi Utara pun extra effort sangat-sangat luar biasa dan level penjualan untuk rokok yang ilegal ini pasti dengan cara yang tidak open, tidak dengan yang disclosure, pasti akan diem-diem dia. Baik. Nah, itu yang akan kami antisipasi. Berarti dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk Betul. juga masyarakat. Betul. Tapi saya lebih tertarik, Pak, terkait dengan sanksi. Sebenarnya apa yang diberikan sanksinya? Dari sisi undang-undang, sebetulnya legal ini ya pidana. Tapi tadi Pak Ansor sudah menyampaikan bahwa dengan jumlah yang minim seperti itu biaya untuk mempidanakan itu jauh lebih mahal daripada biaya barang itu sendiri, Mbak. Oleh karena itu dalam ketentuan jika seperti itu maka yang kita tetapkan sebagai barang tidak dikuasai dulu, kemudian barang dikuasai negara, akhirnya nanti dalam jangka waktu tertentu menjadi barang milik negara. Itu barang milik negara artinya udah ini tidak boleh diapa-apain. Dan karena ini adalah barang larangan yang secara proseduralnya itu adalah masuk kategori haram, diharamkan. Oleh karena itu satu-satunya cara adalah dengan cara dimusnahkan. Ini hanya baru yang berbentuk cukai, Mbak. Belum yang termasuk barang impor pun juga begitu. Jika ada barang selundupan, nanti muara-muaranya akan jadi barang milik negara, Mbak. Jika memang itu masih laku, karena memang itu secara prosedur saja, tapi barangnya itu barang halal, nanti kita lelang, Mbak. Makanya nanti yang menentukan adalah teman-teman dari kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Nah, kami tinggal mengeksekusi perintahnya mereka seperti apa. Baik, selain fungsi community protector, Betul. untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memiliki fungsi sebagai trade facilitator dan industrial assistance. Betul. Capaiannya selama tahun 2020 seperti apa? Silakan Pak Mosafak. Oke, saya mulai dulu nanti Pak Ansor karena yang industrial assistant eksekutornya beliau. Tapi kalau yang trade facilitator itu dari Kanwil. Yang real adalah selama masa pandemi Kementerian Keuangan didirect langsung ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk barang-barang yang akan digunakan untuk memproduksi hand sanitizer ataupun alat-alat pelindung kecuali APD yang awal-awal masa pandemi. Itu surat keputusan pemberian fasilitas itu diberikan kewenangan kepada Kanwil. Jadi kemarin pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada saat melakukan importasi benda itu pun itu skep pembebasannya itu kami yang menerbitkan, Mbak. Dan kami benar-benar tidak ada, kami meyakini bahwa tidak ada yang ingin berbuat curang untuk kasus ini. Begitu risk management kami melakukan seperti itu, kami lebih cenderung bertanya, ada barang lain nggak yang mau kami kasih fasilitas? Jadi cukup WA saja, kami akan bertanya jauh lebih lanjut, sehingga nanti barang belum terlalu lama tertimbun di gudang, itu kami sudah bisa memproses
pemberian fasilitasinya. Sehingga tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama itu barang sudah bisa keluar dan digunakan oleh dinas-dinas yang berkepentingan. Itu trade facilitator yang kami berikan. Selain itu secara umum di sini ada perusahaan kawasan berikat itu Mbak Monica. Jadi perusahaan kawasan berikat masukin barang apapun asal sesuai ketentuan, dan di wilayah kawasan berikat itu tidak perlu bayar biaya masuk dulu, masuk saja. Silakan berproses produksi. Begitu nanti dia yang bersangkutan mau ekspor, baru kita tanya sepanjang proses mereka, sehingga kami tidak ganggu proses produksi apapun. Begitu juga dengan yang lainnya. Baik, itu trade facilitator. Saya ingin meminta tanggapan dari Pak Ansar terkait dengan industrial assistance. Untuk industrial assistance yang di Bea Cukai Manado, jadi kita kembali ke masa pandemik ya. Masa pandemik ketika teman-teman pabrikan minuman itu tidak memiliki tidak pada waktu bulan April, Mei, Juni itu sudah tidak memiliki harapan lah gitu. Maka yang kami lakukan adalah menasihati atau mendiskusi lah di mereka, apakah teman-teman ini tidak bisa mengubah sementara industri usahanya. Ada satu sih industri, mungkin salah satu minuman yang memang kami, udahlah coba sekarang kalian kan punya alkohol. Kalau alkohol itu sangat berguna untuk membuat hand sanitizer atau disinfektan. Kenapa sementara tidak melakukan perubahan bisnis? Dan alhamdulillah perusahaan ini pun mau melakukan apa yang kami sarankan. Dan mereka saat ini sampai sekarang pun mereka membuat hand sanitizer dan disinfektan. Untuk apa? Sebenarnya untuk membantu mereka selama penjualan minumannya itu tidak ada yang beli, tapi mereka bergeser. Ya, itulah industrial assistance yang kami lakukan. Sehingga mereka cash flow-nya selama pandemi itu masih bisa terjaga lah. Dan buktinya mereka tidak ada PHK atas karyawannya gitu. Nah, begitu PSBB itu dicabut, kemudian sudah ada order, maka sekarang mereka kembali lagi ke bisnis intinya. Itu salah satu hal yang kami memang lakukan. Yang kedua adalah UMKM, Mbak. Nah, tahun 98 itu yang bertahan itu adalah UMKM. Kami juga melakukan asistensi kepada UMKM, yaitu bagaimana mereka melakukan ekspor tadi, ya, melakukan ekspor. Mungkin sekitar 4 sampai 6 lah yang kami bina, sehingga mereka pun sekarang sukses untuk melakukan ekspor ya. Bahkan ekspornya pun sudah ekspor ke Jepang ya. Ada beberapa perusahaan ya, dan UMKM yang ada di sini. Baik. Dan alhamdulillah mereka juga sudah bisa sukses untuk melakukan kegiatan ekspor. Baik, bukan hanya industri yang besar, tetapi juga Tapi UMKM juga, ya Pak. Baik, begitu. berbicara terkait dengan ekspor, saya tertarik juga terkait dengan direct call ekspor. Ini adalah salah satu kegiatan ekspor yang sebenarnya bisa menguntungkan juga bagi daerah Sulawesi Utara, tapi saat ini masih minim dilakukan. Saya ingin penjelasannya terkait dengan direct call export. Mungkin pemirsa masih bertanya-tanya, apa perbedaan dari ekspor biasanya dan juga direct call export? Silakan Pak Musafak. Baik Mbak Monica. Secara umum untuk Karnaval Baktara ingin saya sampaikan bagaimana direct call pentingnya dan apa impact bagi pertumbuhan ekonomi. Tapi untuk yang direct call nanti bagaimana Manado, Pak Ansor yang lebih tepat. Jadi direct call secara umum, jadi ekspor Mbak, dari bea cukai selama ini produk-produk dari wilayah Indonesia Timur, karena memang akses untuk menuju ke daerah tujuan, ke negara tujuan itu memang memiliki akses transportasi yang harus sambung menyambung, tidak ada direct, itu akan mempengaruhi freight atau ongkosnya. Tapi begitu direct call itu bisa langsung ke sana, otomatis pasti akan anjlok freight-nya. Ini dan freight itu adalah bagian dari rantai bisnis yang memang itu mempengaruhi harga barang itu tersendiri. Jadi secara umum menjadi proyek nasional juga. Itu nanti adalah kami mengharapkan sejak tahun 2019 sebetulnya kami mencanangkan bahwa Bitung itu menjadi hub untuk Indonesia, kawasan Indonesia Timur bagian utara. Jadi nanti mulai dari Biak, Sorong, Maluku Utara, Morotai,
Maluku Utara, Maluku ada Ambon itu, termasuk kalau memang nanti ada ritual bagi Maluku bagian selatan, termasuk nanti kalau Gorontalo itu jika nanti komoditinya pas tepat, maka itu nanti akan jauh lebih efektif. Hari ini yang terjadi, Gorontalo ekspor langsung sendiri produk pertanian, Luwuk ekspor sendiri menggunakan kapal temper, bukan liner. Temper artinya tuh kayak charteran, hanya pada saat ada barang diangkut. Nah, kami yang berharapkan itu nanti liner, karena dengan liner inilah ekonomi akan jauh lebih stabil, akan mempengaruhi yang lain-lain. Begitu juga dengan adanya fasilitas yang diberikan teman-teman di Pantoloan, kawasan berikat di sana, itu dari Pantoloan bisa langsung ke naik, nggak harus ke Makassar dulu, nggak harus lewat Surabaya, Tanjung Priuk ke mungkin sampai negara tujuan, itu freight-nya jadi akan makin berantai, Pak. Nah, itu dengan direct call seperti ini, maka UMKM seperti yang Pak Ansor tadi sampaikan, pengusaha yang ada di sini akan jauh lebih memiliki bargaining dalam menentukan harga barang yang dia akan jual. Baik. Begitu kurang lebih. Silakan Mungkin Pak. menambahkan ya, mungkin dari recall ekspor yang memang kita mulai tanggal 23 September ini, mungkin yang menarik adalah yang lewat udara ya, lewat udara. Itu mulai 23 September. Begini Mbak, sebelum ekspor direct call itu, ekspor kita itu selalu melewati Jakarta. Jadi bayangkan pesawat dari Manado, Jakarta, baru Jakarta Narita. Atau kan malah yang lebih unik lagi, Manado Jakarta, Jakarta Bali, Bali baru ke Narita. Dan ini kan sebenarnya Manado ini kan jauh lebih dekat dengan Narita. Kenapa tidak kita lakukan perubahan bisnis proses sehingga daya saing kita itu meningkat. Nah, itulah yang kami lakukan ya, kami menginisiasi itu bersama dengan Pemprov, kemudian BKIPM dan airline itu menerobos itu. Dan secara harga jauh lebih murah ya, karena hanya 5,5 sampai 6,5 jam sudah sampai. Kemudian barang-barangnya masih fresh ya, masih fresh karena kapal-kapal yang landing siang bahkan sore itu masih sempat untuk ekspor gitu. Sehingga secara data kita sudah melakukan ekspor sebenarnya 13 kali. Itu jumlah tonase yang sudah kekirim itu sampai sudah 200 ton itu ya, lewat Bandara Samrat. Yang barang ex Manado saja, Manado dan Tahuna itu sekitar 100 ton lah sudah jalan. Dengan nilai devisa untuk total itu 1,7 juta dolar gitu. Jadi ini padahal ini baru sekali seminggu Pak, hari Rabu. Jadi memang benar-benar luar biasa dengan adanya dampak direct call. Dan bahkan saya mendengar dampaknya itu sampai harga tuna di nelayan sekarang sudah meningkat. Baik. Karena udah meningkat. Karena adanya terbukanya direct call ini menyebabkan mudah-mudahan ke depan kita ini menjadi hub lah, super hub yang diinginkan oleh Pak Presiden gitu. Baik. Direct call export memberikan keuntungan bukan cuma bagi pemerintah atau negara, tetapi juga masyarakat. Ya, tapi sayangnya Pak, yang saat ini dilakukan hanya baru direct call dari Manado ke Jepang ya Pak. Iya. Apa yang menjadi hambatan-hambatan sebenarnya Pak? Sebenarnya hambatan ini ya kembali lagi ke bahan baku. Jadi bahan baku saat ini untuk lewat Manado saja, Manado ini kan kalau untuk setiap hari Rabu itu rata-rata sekitar sekarang sudah 7 sampai 10 ton. Ya, 7 sampai 10 ton. Sementara kapasitas angkut dari pesawat itu sekitar sampai 25 ton. Nah, kalau kita secara total termasuk barang-barang dari tempat lain, tempat lain itu rata-rata sekarang sudah 19 sampai 20 ton. Masih ada space 5 ton lah gitu. Jadi pertama itu bahan baku. Yang kedua konektivitas ya. Konektivitas seperti yang baru jalan konektivitas ini baru dari Gorontalo, Makassar, sama Surabaya. Gitu. Jadi barang-barang dari Surabaya sekarang sudah ekspor, kalau ke Narita sudah melalui Manado. Tetapi bagaimana dengan konektivitas yang dari Ternate, kemudian dari Sorong, kemudian Jayapura, Luwuk, Palu. Nah itu yang memang belum. Jadi hambatannya kalau konektivitas itu jalan, tempat-tempat yang saya sebutkan tadi itu ikannya banyak. Tetapi
Semua karena konektivitas penerbangannya tidak ada, sehingga mereka saat ini ekspornya pun walaupun ke Narita mereka mungkin lewat Jakarta. Nah, tapi kalau ke depan itu ekspor, kalau konektivitasnya jalan, maka saya yakin Bandara Samrat itu akan menjadi super hub di Indonesia Tengah dan Timur. Baik, yang dijelaskan adalah keuntungan bagi masyarakat juga, terutama para pedagang. Kalau dari sudut pandang Bea dan Cukai, Pak, keuntungannya seperti apa untuk direct call ekspor? Kami kalau untuk ekspor itu sebenarnya tidak ada pungutan apapun untuk negara ini. Tetapi karena fungsi kami tadi itu adalah trade facilitator, maka kami juga diminta oleh Bu Menteri sama Pak Dirjen, Pak Kakanwil harus menjadi katalisator di wilayah masing-masing. Katalisator ini untuk mempengaruhi yang lain supaya bagaimana ini kegiatan ekspor ini terus meningkat gitu. Jadi sebenarnya tidak ada pungutan apa-apa, tetapi memang ini lebih kita men-trade facilitator, menjadi media katalisator bagi masyarakat, bagi usaha eksportir di sini supaya ekspor daerah tersebut menjadi jauh lebih maju. Baik, kita sudah berbicara terkait ekspor. Saya tertarik berbicara terkait dengan impor. Di daerah Sulbak Tara terlebih dahulu, Pak, secara umum seperti apa? Baik, Mbak. Mungkin saya tambahkan sedikit, memang salah satu dari visi yang visi misi dan bea cukai yang tadi saya sampaikan. Muara-muaranya adalah kami tuh ingin bagaimana sebuah daerah yang ada kami berada di situ mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya, Mbak. Karena dengan peningkatan kapasitas fiskal inilah kami harapkan ya PAD akan bertambah, nanti impact-nya, Mbak, mungkin bukan ke bea cukai, tapi nanti akan makin banyak para entrepreneur muda nanti pasti otomatis akan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Itu adalah sebuah impact yang whole-nya nanti kami akan mencapai ke sana. Oke, saya ingin cerita mengenai barang impor, Mbak. Terus terang memang ini wilayah Sulawesi bagian utara itu bukan bagian dari pelabuhan yang ditunjuk pemerintah untuk menerima impor barang-barang kebutuhan primer, Mbak. Jadi kalau tidak ada nanti impor handphone lewat Manado, nggak ada. Ya, paling mungkin bawaan, paling 1-2 gitu. Tapi kalau dalam yang perdagangan itu memang ditunjuk-tunjuk pelabuhan tertentu di Pulau Jawa, ada di Tanjung Priok, ada di Tanjung Perak, ada Perak Tanjung Emas Semarang, dan mungkin Sumatera Utara seperti itu. Tapi untuk yang wilayah Indonesia bagian timur mulai dari Kalimantan Timur sampai Sulawesi sampai ke Papua, memang keberadaan kami adalah memang melayani barang impor yang untuk mendukung kebutuhan industri saja, tidak ada yang untuk kebutuhan pokok. Baik, kita sudah sampai pada penghujung dialog kita pada hari ini, Pak. Saya akan meminta closing statement dari Anda berdua. Silakan dari Pak Musafak, secara singkat saja apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa masyarakat Sulawesi Utara. Baik, para pemirsa televisi Republik Indonesia, cabang atau istilahnya Stasiun Sulawesi Utara. Terima kasih pada kesempatan siang hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan keberadaan dan eksistensi kami. Pesan kami mungkin dalam kalimat yang pendek-pendek, hindari rokok ilegal, mari tetap giat untuk berusaha secara legal. Bagi para UMKM, silahkan datangi kami. Jika ada kesulitan, kami pasti akan berada pada pihak Anda. Tetap jaga kesehatan, bahwa pandemi ini masih berlangsung. Mari kita tetap bekerja dengan aktivitas kita masing-masing. Semoga apa yang kita laksanakan bisa berperan baik bagi bangsa dan negara ini. Baik, Terima Pak kasih, Ansar, silakan secara singkat saja menambahkan. Pesan saya, hindari kegiatan-kegiatan yang ilegal dari sisi kepabeanan bea cukai, baik dari sisi impor, dari sisi ekspor, dari sisi cukai, dan doakan kepada kami instansi vertikal Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat melaksanakan kegiatan kami sesuai dengan tugas dan fungsi kami, sehingga kami memberikan manfaat yang besar bagi negara dan Sulawesi Utara khususnya.
Baik, terima kasih Pak Musafak, terima kasih Pak Ansar Terima untuk kasih, waktunya. Mbak Monika. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda. Terima kasih Mbak Oke, Monika. terima kasih Mbak Monika. Pemirsa, belilah produk-produk legal sesuai dengan ketentuan dari Bea dan Cukai. Demikian dialog kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Edaran Wali Kota yang mengatur tentang penerapan protokol kesehatan beserta sanksi bagi pelanggar terkait dengan karantina bagi pemudik di Solo Technopark sudah mulai berlaku.